Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Hadratul mukarramin, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja protokol saya dahulukan karena saya nggak bakalan berdiri kalau nggak disuruh sama protokol. Sampai pagi saya duduk aja di belakang. Terima kasih Kol. Ya protokol. Bil khusus para kesepuhan dari Kesultanan Banten, para duriyah Kangjeng Sinuwun Syekh Maulana Hasanuddin, para sepuh, para kiai, guru-guru kami, para ulama, sengaja saya jadi prioritas, saya utamakan beliau, mereka guru-guru kita, para ulama. Kenapa? Gak bakalan kita kumpul di sini, hakikat izin Allah kita kumpul di sini, wasilah sababiyah, karena kita mencintai penerus pejuang agama Allah dan agama Rasulullah, yaitu para ulama, para aulia, termasuk para kiai, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Dan kita nggak bakalan tahu isi keutamaan dari haul, kita nggak bakalan tahu isi keutamaan fadilah dari silaturahmi, dari talab ilmu, kalau nggak ada syariat perjuangan para aulia, para ulama, para kiai, para asatid. Betul nggak?
Gak bakalan tertanam rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau syariat gak ada perjuangan jasa-jasa para ulama, para kiai. Makanya kita doakan yuk para ulama, para kiai, guru-guru kita dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Amin amin, aing dipolototan ku bikang itu. Biar doa yang terakhir jangan dulu dah. Yang penting para ulama, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat. Itulah sekecil apapun jasa kita kepada orang-orang yang telah berbuat jasa kepada kita, seperti mendoakan para ulama, para kiai. Mudah-mudahan jadi balasan jasa kita kepada jasa-jasa para ulama. Karena kita nggak bakalan mengenal Islam kalau nggak ada jasa perjuangan para ulama, para kiai. Betul. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa kabatur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Setuju? Setuju? Makanya haulan yang gebiar pada tahun ini insya Allah berkelanjutan. Di tahun depan lebih gebiar lagi. Kenapa? Di samping kita memuliakan aulia Allah, Kangjeng Sinawon, memuliakan para ulama-ulama Allah, sekaligus kita sudah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah wafat tidak mewariskan harta dan jabatan, tapi yang Rasulullah wariskan kepada kita adalah ulama-ulamanya. Sampai Rasul bangga dengan ulama-ulamanya. Ulama'u ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama-ulamaku itu akan lebih baik dibandingkan dengan para nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Kalau di para nabi, para rasul ada mukjizat, di para ulama ada ma'unah, para wali ada karamah. Masya Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir, karomahnya, kelebihannya, ketika santrinya nyantren di pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani, itu orang tuanya pesen sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh, saya nitip anak saya pesantren di sini. Kata Syekh Abdul Qadir, ya saya terima anak kamu jadi santri saya, tapi ingat jangan ditengok. Jangan ditengok ke pesantren, biar betah anakmu di sini. Ya Syekh. Baru 1 bulan baru 1 bulan orang tuanya rindu sama anaknya, pengen ketemu sama anaknya. Akhirnya orang tuanya datang ke pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu datang ke pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani, kebetulan Syekh Abdul Qadir dengan santrinya lagi kumpul sedang makan. Cuma kaget orang tua santri ini. Kagetnya apa? Di depan Syekh Abdul Qadir Jailani ada tulang-tulang daging ayam yang dagingnya udah dimakan oleh Syekh Abdul Qadir. Sementara santri-santrinya cuma makan dengan bubur kunyit sampai kelihatan kurus. Sehingga orang tua santri ini langsung nanya sama Syekh Abdul Qadir, Syekh, kau gak adil Syekh. Gak adil kenapa? Syekh makan dengan ayam enak sampai tulang belulangnya tuh ayam bertumpuk di depan nih Syekh. Sementara anak saya yang pesantren di Syekh badannya sampai kuru, pantas makannya dengan bubur kunyit. Syekh gak adil. Kata Syekh Abdul Qadir, gak adil gimana? Sama dong makannya Syekh. Saya dengan daging ayam, santri saya juga anak saya pesantren di sini makannya dengan daging ayam Syekh. Kata Syekh Abdul Qadir, oh begitu ya. Berarti anakmu pesantren di saya makannya harus sama dengan saya dengan daging ayam. Iya Syekh, adil dong. Kata Syekh Abdul Qadir, boleh sama makan saya dengan anakmu yang pesantren di saya, tapi ingat anakmu harus bisa menandingi ilmu saya. Ilmu apa Syekh? Kamu lihat sekarang. Itu tulang-tulang ayam dikepal dengan tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Lalu dilemparkan itu tulang ayam dengan ucapan Syekh Abdul Qadir, ayam